Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di GH Channel. Kali ini ceritanya ngelanjutin part yang satu kemarin, touring kita ke Sawarna dan lanjut ke Citorek di Banten. Pakai motor pastinya kali ini, bareng sama bapak-bapak komplek. Pakai rata-rata kebanyakan pakai motor NMAX. Jadi kita bertujuh yang naik motor dan satu mobil isinya 4 orang, jadi total kita ada 11 orang. Nah, ini adalah suasana pagi-pagi di penginapan di Sawarna ya. Penginapannya enak banget, dia di tengah sawah ya. Jadi sebelah depan itu sawah, kemudian di belakang itu sawah, sebelah kiri itu ada rumput ya. Jadi penginapannya cukup nyaman, bersih ya. Terus juga ada beberapa kamar yang seperti yang di depan ini. Jadi satu bangunan itu ada 2 kamar dan di bawahnya ada dapur ya. Jadi kalau misalnya mau masak-masak itu bisa di dapur ini. Ukuran kamar di penginapan ini cukup gede. Jadi buat 11 orang itu kita pesen kemarin 4 kamar. Jadi satu kamar rata-rata diisi 3 orang. Sebenarnya diisi 4 orang pun masih muat sih, masih cukup lega ya. Pemandangan di belakang ada sawah ya, dan di ujungnya itu ada bukit-bukit lah yang ada di daerah Sawarna. Nah, pagi ini 7 motor udah siap-siap line up ceritanya ya. Jadi inilah para bapak-bapak komplek yang lagi healing. Om Yandri cemer. 1, 2, 3. Om Yandri cemer. Kalah sama burung ikut touring. Nah, jadi itu ceritanya ngeledekin teman-teman kita yang nggak bisa ikutan touring. Nah, habis beres-beres siap-siap, kita lanjut perjalanan menuju Citorek. Jadi kita balik lagi keluar dari kawasan Sawarna melewati jembatan kecil. Nah, cuma pas lagi begitu kita keluar dari jembatan itu tiba-tiba hujan dan itu cukup deras gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah kita pakai jas hujan ya. Langsung jalan lagi supaya kita nggak terlalu kesiangan. Nah, jalanan dari Sawarna ini kita ke arah ke arah barat, dan nanti kita akan lewat ke Bayah. Di situ ada pabrik semen merah putih ya. Nah, di sini ada truk-truk gede, kemudian ada pabriknya di sebelah kanan dan nanti ada pelabuhannya di sebelah kiri. Nah, dari sini kita mengarah ke arah Bayah. Nanti di Bayah kita belok kanan ke arah Cikotok. Kalau teman-teman kenal dulu salah satu tambang emas yang paling tua mungkin di Indonesia ya, itu adalah di Cikotok. Jalan menuju Cikotok ini juga jalannya bagus, mulus, jalannya nanjak, belok-belok gitu ya. Enak banget sih buat riding, cuma memang sayang karena hujan ya, jadi kita nggak terlalu berani untuk agak kenceng gitu ya. Tapi kita tetap bisa nikmatin si riding ini. Nah, ini adalah 0 km Cikotok ya. Ya, sambil kita istirahat sebentar, lihat-lihat situasi pemandangan di daerah Cikotok, dan kita nanti lanjut ke arah Warung Banten. Emang luar biasa sih kalau menurut saya. Ini udah agak pelosok tapi jalanan bagus gitu ya. Lagi asik-asiknya riding, tiba-tiba di intercom ada yang teriak, "Pak Anies jatuh," katanya. Akhirnya kita balik lagi ya. Kita coba cek kenapa bisa jatuh gitu.
Ya pas kita datang Pak Ani sudah berdiri lagi, udah ditolongin sama teman-teman yang lain. Katanya sih dia mau pipis, terus dia minggir ke kiri tapi kayaknya motornya malah jatuh ke rumput, kepleset katanya gitu. Tapi kita ledekin nih gara-gara belum sarapan nih. Tadi disuruh sarapan dia malah bilang nanti aja tuh. Jadi sarapannya dibungkus. Nggak konsen nih kalau belum sarapan. Ambilnya terlalu minggir ya Pak ya? Iya. Udah, nggak ada yang sakit? Nggak. Pengen ngikutin Om Wawan, mau kencing kayaknya. Ya, Mana Wawan? Tapi kan ini kan miring Pak. Iya. Ngapain juga tuh? Terus berosok itu kan? Merosot aku. Itu kan bekas got. Wawan mana Wawan? Ya perjalanan dilanjutin dan disinilah sebetulnya dimulai pemandangan yang bagus banget ya. Jadi ini udah mulai masuk hutan ya, dan jalannya itu memang kadang-kadang rusak, terus tiba-tiba bagus gitu ya. Dan kelihatan memang sedang diperbaiki ya. Jadi tapi jalan rusaknya nggak terlalu jauh kok ya, mungkin paling 1 kilo gitu ya, rusak terus bagus, terus nanti ada di depan lagi ada yang rusak lagi, mungkin cuma sekitar 1 kilo. Mostly kebanyakan udah bagus jalannya ya, cuma memang jalannya sempit ya, paling kalau misalnya papasan 2 mobil itu juga mesti pelan-pelan ya. Tapi pemandangannya juara ya. Jadi ini jalur yang menurut saya keren banget ya. Kalian kalau suka touring motor ya, cobain deh jalur ini. Ini lengkap lah. Jadi kalau kemarin di arah Pelabuhan Ratu kita ketemu jalan raya, kita bisa kencang meliuk-liuk gitu ya. Nah di sini kita masuk ke hutan ya, dan ketemu pemandangan yang indah banget. Selama kita lewat jalur ini, kita bisa hitung dengan jari ketemu dengan mobil. Jadi jalurnya ini sepi ya. Jadi enak banget tuh buat kita nikmatin riding sambil ngeliatin pemandangan yang cakep. Jadi jalan ini nanti akan tembus ke Citorek ya. Dari Citorek nanti akan tembus ke Jasinga ya. Jasinga kita bisa langsung ke Leuiliang dan tembus ke Bogor. Yuk kita nikmatin ya, jalur dengan pemandangan indah ini.
Nah, akhirnya kita ketemu dengan jalur Citorek yang udah dibeton. Jalurnya ini lebar ya, bisa buat 2 mobil leluasa lah. Nah, itu kalau jalur ke kiri itu nanti tembusnya ke Bayah ya. Dan di situ mungkin jalurnya begede. Cuma kayaknya jalannya masih belum bagus. Nah, jalur ini baru dibangun, jadi itu masih kelihatan masih ada alat berat ya. Jadi ini memang infrastruktur di sini ini luar biasa ya. Jadi ini jalur ke pelosok aja jalurnya beton kayak gini. Dan ini jalur kayak gini tuh panjang ya, puluhan kilo gitu kan. Padahal nggak banyak apa ya penduduk ataupun desa-desa di sekitar sini. Coba kelihatannya jalur ini memang mau dibikin jalur tembus sampai ke Bayah. Sampai akhirnya kita nyampe di Citorek ya, di Gunung Luhur. Kalau dulu pernah dengar namanya negeri di atas awan, ya disinilah tempat wisata yang sempat waktu itu viral dan bikin macet. Jadi kalau pagi di sini bagus banget ya. Jadi awannya nanti ada di bawah ya, kita makanya disebutnya negeri di atas awan. Kelihatan di sini fasilitasnya juga masih di bener-benerin ya, di benah-benah lah biar nyaman untuk pengunjung. Di ujung lagi dibenerin tuh tempat-tempat selfie ya, dibangun supaya lebih nyaman lah buat pengunjung. Jadi nanti kalau foto selfie ataupun foto di atas ini view-nya langsung ke bawah, keren ya. Kita sebenarnya sempat camping di daerah sini ya, di Citorek mungkin hampir setahun yang lalu ceritanya. Tapi ya memang karena waktu itu cuaca nggak bagus, jadi nggak dapet tuh negeri di atas awannya. Nah, ini adalah video dari drone. Kelihatan kalau di sini kelihatan tuh di sebelah sana ada desa ya. Itu Citorek Kidul apa ya kalau nggak salah ya. Dan memang di sini konturnya naik turun. Tuh kalau lihat jalannya juga cukup curam ya. Jadi kita tadi datangnya dari atas sebelah sana ya, turun ke bawah. Pokoknya pemandangan di sini cantik banget lah. Setelah puas menikmati pemandangan di negeri di atas awan dan juga makan siang di Gunung Luhur tadi, kita lanjutin perjalanan menuju ke Bekasi ya. Ini jarak dari Gunung Luhur sampai Bekasi ini kalau dilihat di maps itu 142 kilo kalau dia lewat Jasinga. Tapi nanti rencananya kita akan motong jalan ya. Nggak muter lewat Jasinga. Kalau lihat di map sih kita ada hemat 15 kilo ya. Kita coba nanti. Jalur itu belum pernah kita lewatin ya. Kita pengen tahu apakah jalurnya cukup nyaman apa enggak lewat situ.
kita lewatin jembatan Ciberang. Jadi jembatan ini baru jadi, mungkin belum lama lah. Sebelumnya jembatan di sini tuh sering hanyut ya karena banjir. Makanya ini dinaikin jembatannya ke atas ya, dan jadi lebih permanen. Nggak jauh dari jembatan Ciberang tadi ya, kita berhenti istirahat lagi di namanya Lereng Cibolang. Ini salah satu kafe ya, yang pemandangannya juga bagus. Pak Anies makan lagi biar gak oleng katanya. Jangan sampai oleng. Gak jauh dari lereng Cibolang itu ada pertigaan. Kalau lurus kita akan tembus ke Cipanas, ada pemandian air panas di situ, terus ke Jasinga. Nah baru tembus Lewiliang. Nah kalau ke kanan itu bisa tembus Cigudeg, itu yang tadi saya bilang menghemat 15 kilo. Tapi ternyata ketika belok kanan itu jalannya waduh rusak nih. Ya kan, sempet juga waduh ini jauh nggak dirusaknya ya. Nah, tapi alhamdulillah rusaknya juga nggak terlalu jauh ya, mungkin paling sekitar 2 kilo ya. Setelah kesananya sih akhirnya jalanan cukup bagus dan juga pemandangannya juga keren ya. Jalurnya mulus, terus nanti kita akan lewat apa ya, keluarnya itu di perkebunan sawit yang ada di Cigudeg namanya ya. Jadi kalau nggak salah di situ dekat Setu atau Danau Cigudeg. Akhirnya kita ketemu lagi di Jalan Raya Jasinga Lewiliang, tadi di daerah Cigudeg ya. Jadi terus kita lanjut ke Lewiliang udah mulai macet-macet gitu ya. Akhirnya kita belok dari Ciampea lewat belakang Bantar Kambing sampai ketemu di Lanut Atang Sanjaya ya, dan keluar nanti di daerah Jalan Baru Bogor. Nah, itulah kira-kira cerita perjalanan kita touring dari 2 hari dari Bekasi, kemudian lewat Jandria Bogor, kemudian lewat Cicurug, kemudian Cikidang, Pelabuhan Ratu, Sawarna, dan dari Sawarna kita terus ke Bayah, Cikotok, terus Warung Banten, Citorek, terus tembus ke Cigudeg, Lewiliang ya, masuk Bogor, dan kita lewat Jalan Raya Bogor, Cibinong, terus tembus ke Bekasi. Perjalanan pulang ini kita berangkat dari Sawarna jam 8 pagi sampai di Bekasi sekitar jam 5 sore. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai ketemu lagi di cerita perjalanan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.